Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Amirul Mukminin? Semoga semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Sid adalah anak dari Nabi Adam yang diwasiatkan untuk menjaga nur Nabi Muhammad. Beliau dilahirkan 5 tahun setelah Habil dibunuh oleh Qabil, tepatnya pada 235 tahun usai Nabi Adam diturunkan dari langit ke bumi. Saat Nabi Sid dilahirkan, Nabi Adam berusia 930 tahun. Wasiat diberikan kepadanya karena beliau memiliki kelebihan dari segi keilmuan, kecerdasan, ketakwaan, dan juga kepatuhan dibandingkan anak Nabi Adam yang lainnya. Begitu mulianya Nabi Sid hingga ia diamanahkan untuk menjaga nur Rasulullah sampai akhir hayatnya. Allah juga menunjuk Sid sebagai nabi dan menurunkan atasnya 50 sahifah atau lembaran yang di dalamnya terdapat dalil-dalil, hukum, sunnah, fardu, serta syariat-syariat dan batasan hukum Allah. Siapa sebenarnya sosok Nabi Sid dan bagaimana sejarah lahirnya amanah agung yang diemban olehnya? Mengenal sosok Nabi Sid dan juga sejarahnya. Nabi Sid adalah orang pertama setelah Nabi Adam dan Ibu Hawa yang dipercaya untuk menjaga nur Nabi Muhammad SAW. Beliau lahir setelah Allah izinkan nur Nabi Muhammad bersemayam di tubuh Siti Hawa. Menurut riwayat, Allah pertama kali menciptakan nur Nabi Muhammad sebelum Dia menciptakan Nabi Adam dan juga Ibu Hawa serta alam semesta beserta isinya. Jika bukan karena Rasulullah, Allah tidak akan menciptakan alam semesta ini. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis qudsi sebagai berikut. Seandainya tidak ada engkau wahai Muhammad, sesungguhnya aku, Allah, tidak akan menciptakan alam semesta. Segala kebaikan dan kemuliaan tercurah kepada baginda Muhammad SAW. Hingga semua malaikat pun hormat dan sujud kepada nurnya. Sampai suatu ketika, Nabi Adam mendengar suara dari dalam dahinya yang terdengar seperti kicauan burung. Beliau merasa heran dan lantas berkata, Subhanallah, Maha Suci Allah, sungguh agung sekali kuasamu. Suara apapun ini yang engkau ciptakan dalam dahiku ya Allah. Seketika Allah menjawab ketakjuban Nabi Adam dengan firman-Nya yang artinya, Hai Adam, ketahuilah olehmu, sesungguhnya suara tersebut adalah tasbih kekasihku Nabi akhir zaman yang kelak menjadi junjungan atau pimpinan seluruh umat manusia atau keturunanmu. Baginya lah senantiasa kulimpahkan sholawat dan salam sejahtera dariku. Mengutip kitab Hujjatullah karya Syekh Yusuf bin Ismail, sebelumnya nur Nabi Muhammad senantiasa terlihat bersinar di wajah Nabi Adam. Cahayanya nampak seperti matahari yang bersinar terang benderang. Maka Allah pun mengambil sumpah perjanjian kepada Nabi Adam agar senantiasa menjaga nur tersebut dengan firman-Nya, Hai Adam, berjanjilah kepadaku untuk senantiasa benar-benar menjaga nur Nabi Muhammad yang telah kuletakkan dalam dirimu. Janganlah sesekali kamu letakkan kecuali kepada orang-orang yang suci dan mulia. Maka Nabi Adam menerimanya dengan senang hati. Bahkan beliau sangat bangga untuk menjaga tugas tersebut dengan menjaganya dan mewasiatkan amanahnya kepada anak cucunya kelak. Hingga kemudian nur itu bersemayam juga dalam diri Siti Hawa. Dan tak lama lahirlah seorang anak laki-laki dari rahim Siti Hawa yang diberi nama Sid. Nur yang semula bersemayam di tubuh Ibu Hawa pindah ke dalam dirinya. Dengan adanya nur yang terlihat di wajah Nabi Sid, maka Nabi Adam selalu memperhatikan dan menjaganya. Dia melakukan demi kemuliaan dan mengagungkan nur Nabi Muhammad SAW yang ada dalam dirinya. Nabi Sid tumbuh sebagai pribadi yang memiliki akhlak yang mulia. Beliau bahkan diutus menjaga Nabi untuk membawa ajaran yang Allah berikan padanya.
hingga Allah mengirimkan sosok bidadari yang cantik dan rupawan kepadanya. Sid pun akhirnya memilih bertempat tinggal di Mekah agar bisa melaksanakan ritual haji dan umroh di sana. Dia membangun kembali Ka'bah dengan lumpur kental dan tumpukan bebatuan. Mengutip dalam buku Akhlak Para Nabi dari Adam hingga Nabi Muhammad oleh Taj Langrodi, ketika jatuh sakit dan menjelang ajalnya, Nabi Sid menetapkan putranya Anus sebagai pelaksana wasiatnya. Nabi Sid meninggal pada usia 912 tahun dan dikuburkan di samping makam orang tuanya di dalam gua Abu Kubais. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari kisah tersebut. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Amirul Mukminin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam riwayat Imam Hakim bahwa jumlah nabi dan para rasul itu sangat banyak sekali. Disebutkan bahwa Abu Dzar bertanya kepada Rasulullah, berapa jumlah nabi itu? Maka Rasulullah menjawab jumlah nabi itu adalah 124.000 dan 313 diantaranya adalah Rasul. Disebutkan bahwa Nabi memiliki pengertian adalah seseorang yang memperoleh wahyu dari Allah dan tidak diwajibkan menyampaikan kepada umatnya. Sedangkan Rasul adalah seseorang yang menerima wahyu dari Allah dan ditugaskan dan berkewajiban menyampaikan kepada umatnya. Dari 124.000 nabi dan rasul itu tidak semuanya disebutkan dalam Al-Quran. Hanya ada 25 nabi dan rasul yang wajib diketahui berdasarkan Al-Quranul Karim. Al-Quran sendiri menyatakan bahwa tidak semua nabi-nabi itu diceritakan satu persatu dalam Al-Quran, karena Al-Quran merupakan kitab petunjuk, pengajaran, tarbiyah, pensucian, dan peringatan. Tujuan ini dapat terlaksana dengan menyebut nama atau sebagian riwayat hidup para nabi. Misalnya kisah Nabi Musa disebut dalam berbagai ayat berulang-ulang diceritakan agar Allah ingin kita mengambil pelajaran dan hikmah dan kesabaran Nabi Musa alaihissalam. Dan bahkan ada nabi-nabi yang hanya disebutkan namanya, bahkan ada nabi-nabi yang diceritakan secara singkat saja di dalam Al-Quran. Di antara nabi dan rasul tidak disebutkan Al-Quran, tapi disebutkan dalam hadis maupun kitab Injil dan kitab Taurat. Misalnya Nabi Jirjis, Nabi Sid, Nabi Daniel, Nabi Hansalah, Nabi Syamun, dan nabi-nabi lainnya. Semoga memberi manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.